Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Albrevin Kiriwan dengan NIM 23024 Saat ini saya akan menjelaskan tentang forward and backward chaining dalam materi Artificial Intelligence atau AI. Kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada pengertian forward chaining dan backward chaining. Penerangan maju atau forward chaining adalah proses inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui untuk menghasilkan kesimpulan yang baru melalui penerapan aturan dan secara bertahap. Sedangkan penerangan mundur atau backward chaining berawal dari hipotesis atau tujuan tertentu lalu menelusuri aturan secara terbalik untuk memverifikasi apakah fakta yang ada mendukung kesimpulan tersebut. Termasuk pada inference ending cycle via Medfire produk. Di database ada fake atau fakta, A adalah X, dan fakta yang kedua adalah B adalah Y. Di sini algoritmanya masuk di fakta A, di match, terus ke bawah di knowledge base. Di sana ada rules atau aturan. If jika A adalah X, maka B adalah Y. Atau B is Y. Terus fire ke atas atau ke atas di fake B adalah Y. Di sini saling berhubungan antara database dan knowledge base untuk ini. Kita lanjut. Forward chaining, di sini ada database dan knowledge base. Kita masuk pada cycle pertama. Di paling kiri ada dua database dan dua knowledge base. Database awal adalah A, B, C, D, E. Ini adalah fakta awal yang sudah diketahui. Sistem mencocokkan aturan atau rule di knowledge base atau KB. Misalnya A, di sini ada A, dan X cocok karena A ada di database. Kita lihat di sini ada A di database, cocok dengan X. Fire rule berarti aturan itu dieksekusi, hasilnya X ditambah ke database. Jadi X-nya ditambah ke database ke atas, lewati fire. Dan kita lihat di cycle 2. Sekarang database sudah berisi A, B, C, D, E, dan X. Sistem mencari aturan lain yang premisnya cocok, misalnya X dan B, X dan B, dan E yang cocok dengan Y. Di cycle 2. Setelah dieksekusi, sistem menambahkan fakta Y ke database. Bisa kita lihat di cycle 2 ada ya, Y ditambahkan ke database, di fire ke atas ditambahkan ke database. Menjadi database baru dengan nilai A, B, C, D, E, X, dan Y. Kita masuk pada cycle 3. Dengan adanya Y, aturan ini dan menambahkan fakta baru. Dengan adanya Y, aturan Y dan D ke set yang sekarang cocok. Sistem mengeksekusi aturan ini dan menambahkan fakta baru, yaitu fakta set, ke database. Karena tujuan set sudah tercapai, berarti proses terhenti. Kesimpulannya, forward chaining dimulai dari data atau fakta awal, mencari aturan yang bisa dijalankan, premis yang cocok dengan fakta, dan menambahkan hasil konklusi baru ke database, dan terus berulang sampai tujuan ditemukan atau tidak ada aturan lain yang bisa dijalankan. Terlanjut pada contoh forward chaining. Di rules pertama, jika tanah kering dan tanaman terkena sinar matahari penuh, maka tanaman perlu disiram. Itu adalah logika awal.
Dan rule 2, jika daun berwarna kuning dan tanaman perlu disiram, maka tanaman mengalami kekurangan air. Dan rule ketiga, jika tanaman mengalami kekurangan air, maka pertumbuhan tanaman akan melambat. Kita masuk pada database-nya. Di sini ada data tanah kering, tanaman terkena sinar matahari penuh, dan daun berwarna kuning. Siklusnya yaitu siklus pertama, rule 1 benar. Kesimpulannya tanaman perlu disiram. Siklus 2, rule 2-nya benar. Kesimpulannya tanaman kurang air. Dan siklus ketiga, rule-nya benar. Rule ketiga benar, kesimpulannya pertumbuhan tanaman menjadi melambat karena faktor dari database tersebut. Termasuk pada backward chaining. Rule pertama, jika komputer tidak menyala dan kabel daya tidak terpasang, maka masalah ada pada sambungan listrik. Rule kedua, jika kipas tidak berputar dan lampu indikator mati, maka komputer tidak menyala. Rule ketiga, jika masalah ada pada sambungan listrik, maka komputer perlu diperiksa sumber dayanya. Termasuk pada pembuktiannya di database, kipas tidak berputar dan lampu indikator mati, kabel daya tidak terpasang. Cycle pertama atau rule ketiga perlu membuktikan masalah ada pada sambungan listriknya. Cycle kedua, rule pertama perlu fakta bahwa komputer tidak menyala dan kabel daya terpasang. Itu memerlukan fakta yang benar-benar konkret. Dan cycle ketiga, rule-nya kedua, untuk membuktikan komputer tidak menyala, perlu fakta kipas tidak berputar dan lampu indikatornya mati. Ini rule-nya berputar tapi cycle-nya tetap 1, 2, 3, namun rule-nya berputar tergantung algoritmanya. Kesimpulannya, komputer perlu diperiksa sumber dayanya. Termasuk pada forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah pendaratan maju. Kelebihannya atau advantage. Yang pertama, bekerja dengan baik ketika masalah dimulai secara alami dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, cocok digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pemantauan data. Kekurangannya, sulit mengenali apakah ada bukti yang lebih penting dibandingkan yang lain. Kadang dapat menanyakan hal-hal yang tidak relevan atau tidak berkaitan. Kita masuk pada backward chaining atau penalaran mundur. Kelebihannya atau advantage-nya, fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan tujuan, dan sangat baik digunakan untuk proses diagnosis, menguji kemungkinan, atau menguji penyebab. Kekurangannya disadvantage, yaitu kadang terus mengikuti terkadang terus mengikuti satu jalur penalaran walau seharusnya beralih ke arah lain, dan itu tidak fleksibel. Terlanjut pada BFS atau Breadth First Search di dalam AI atau penelusuran terlebih dahulu. Penelusuran lebar dahulu. Cara kerjanya seperti kita lihat pada gambar. Menelusuri simpul atau node per level dari atas ke bawah. Urutan gambar kiri di gambar pertama di warna biru, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan logikanya semua anak dari satu simpul dikunjungi terlebih dahulu. Dan sebelum berpindah ke tingkat berikutnya, kelebihannya menemukan solusi tercepat atau jalur terpendek, cocok untuk pencarian rute atau jalur, dan kekurangannya membutuhkan lebih banyak memori karena penyimpanan semua node di satu level. Kita masuk pada DFS atau Deep First Search di gambar kedua di warna ungu, atau penelusuran dalam dahulu. Cara kerjanya menelusuri simpul secara mendalam ke satu cabang hingga mentok, lalu mundur dan lanjut ke cabang yang lain. Urutannya gambar kanan 1, 5, 7, 6,
2, 4, 3. Logikanya pergi ke sedalam mungkin di satu jalur sebelum berpindah ke jalur lainnya. Kelebihannya lebih hemat memori dibangkitkan. Breadth first search baik untuk mengeksplorasi seluruh struktur pohon atau graf, dan kekurangannya tidak selalu menemukan solusi terpendek, bisa terjebak dalam cabang pada panjang jika tidak hati-hati. Bisa kita lihat di kesimpulan perbedaannya di gambar kiri atau breadth first search. Di sini ada 3 layer, diurutkan jalannya melalui layer pertama di 1, layer kedua ada 2 dan 3, dan layer keempat ada 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan deep first search di sini tidak memakai layer namun memakai semacam kolom. Bisa kita bilang kolom, misalnya 1 ke 5 dulu, baru dia tidak ke 2 namun dia ke 7, dan ke 6 kolom kiri terlebih dahulu, dan selanjutnya kolom kanan 2, 4, dan 3. Itulah perbedaan dari first search dan deep first search. Kita lanjut pada best first search. Cara kerjanya menelusuri simpul berdasarkan nilai heuristik terkecil atau H, yaitu perkiraan jarak atau biaya menuju tujuan. Node yang terlihat panjang menjanjikan akan dipilih terlebih dahulu. Urutan gambarnya yaitu SBFG. Logikanya memilih jalur yang tampak paling dekat ke tujuan berdasarkan nilai heuristik. Semakin kecil nilai H, semakin diprioritaskan. Kelebihannya lebih cepat mencapai tujuan dibandingkan DFS dan BFS jika heuristik akurat. Efisiensi untuk masalah dengan banyak kemungkinan jalur. Kekurangannya, hasil bisa keliru jika nilai heuristik tidak tepat dan tidak selalu menjamin jalur terpendek. Kesimpulannya, best first search menelusuri jalur yang paling menjanjikan berdasarkan perkiraan jarak ke tujuan heuristik, cocok untuk pencarian cepat pada masalah yang kompleks. Bisa kita lihat di best first search pada gambar. Di sini S, B, F, G, dia langsung ke goal, tidak melewati A, C, D, atau E, H, I, namun dia langsung ke goal, mencari rute tercepat untuk ke tujuan. Dia ke S, B, F, G. Hanya 3 metode atau langkah. Dan selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Secara keseluruhan, metode penelusuran seperti forward chaining dan backward chaining serta algoritma pencarian seperti breadth first search, deep first search, dan best first search memiliki peran penting dalam sistem cerdas atau AI atau artificial intelligence. Forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining dimulai dari kesimpulan untuk mencari fakta yang mendukung. Sementara itu, BFS menelusuri data secara melebar untuk menemukan solusi yang cepat berdasarkan tingkat. DFS menelusuri secara mendalam untuk eksplorasi penuh, dan best first search memilih jalur terbaik berdasarkan nilai heuristik yang menunjukkan perkiraan jarak menuju tujuan. Kombinasi dan pemahaman semua metode ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien dan tepat dalam sistem pakar maupun pencarian jalur yang efisien. Sekian presentasi dari saya, Yoel Gavin Kiriwang. Jika ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.